Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Buat video kali ini gua akan coba lanjutkan mengenai tutorial penggunaan Dynamo untuk membentuk suatu tulangan ya, objek di bagian lantai. Seperti ilustrasi di sini gua udah buat ya, untuk lantai yang di sini dan lantai di atasnya untuk kita coba modelkan em, pembesian gitu. Nah, untuk itu kalian bisa ke tab Manage, kemudian pilih Dynamo Player ya. Lalu akan tampil seperti ini ya untuk ilustrasinya. Di sini gue udah buat. Nah, dari sini kalian akan diminta untuk memasukkan beberapa input. Yang pertama edge-nya. Ya, jadi arah garis dari tulangan itu mau di posisi yang mana. Misalkan gue pilih yang ini gitu ya. Arahnya ke sini. Pilih. Lalu untuk bar type-nya, di sini gue pilih yang D10. Lebar shape. Di sini gue pilih yang 31. Sebenarnya ada alasannya kenapa gue pilih yang ini. Nanti akan gue jabarkan di bagian yang selanjutnya. Nah, kemudian untuk select model elements, nanti kalian bisa full seperti ini aja ya. Yang jelas di tag 2 item, pilih finish, view-nya 3D, dan setnya as solid dan unscript kita pilih true. Nah, ketika ini gue jalankan, dia akan secara langsung membentuk objek gitu ya, yang berupa detail ulangannya dengan ilustrasi seperti ini. Nah, ya, jadi ini gue lakukan dengan memasukkan beberapa input aja dan sekali running dia langsung termodelkan. Nah, ini menarik untuk kita bahas ya, gimana cara membentuk otomasi seperti ini. Nah, ini akan kita coba jabarkan secara detail dalam satu video kali ini. Baik, langkah pertama yang perlu kalian lakukan untuk membuat otomasi dengan Dynamo tadi, kalian perlu ke tab Manage ya, pilih Dynamo. Nanti setelahnya akan terbuka tampilan menu baru dan pilih New, sehingga muncul tampilan drawing area seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melakukan scripting ya, ataupun pemrograman berbasis script dengan harapan bisa membentuk objeknya. Nah, di sini untuk bikin tulangan tadi, kalian perlu node inti ya, yang namanya itu di sini path reinforcement. Nah, kemudian kalian bisa pilih yang ini, create by curve and save code. Kalian pilih di sini. Kemudian dari sini kalian bisa pilih select model elements by kategori. Karena dia membutuhkan input-input. Nah, ini perlu kita isi gitu ya. Meskipun tidak semuanya perlu kita masukkan gitu. Nah, oh ya, ini perlu gue set ke manual. Jadi dari sini muncul semua kategori yang ada di Revit. Kita bisa pilih karena tipenya lantai kan, berarti kita pilih di sini floor. Ini. Lalu sini gue pilih select. Ini bisa gue blok seperti ini ya. Dia akan untuk memilih dua otomatis karena kita udah melakukan filter dengan pilihan floors. Pilih finish. Nah, kemudian ini bisa kita arahkan sebagai host elements. Gitu. Nah, kemudian untuk bagian-bagian lainnya perlu kalian isi juga gitu ya. Jadi untuk curve paths-nya ini bisa kalian gunakan aja yang edge di sini. Nah, edge ini dia menandakan arahnya. Ya, jadi untuk arahnya itu kalian bisa select lalu pilih arahnya itu mau yang seperti apa gitu ya, arah dari bagian tulangan yang ingin dipasang. Nah, karena kita tadi pilihnya di sini gitu ya, kita akan coba ulangi saja. Jadi gue pilih yang ini ya arahnya, klik, dia akan terpilih edge of element ID. Jadi dari elemen ID ini dia ada edge-nya, dengan kategori curve kita terapkan sebagai input untuk pembuatan dari reinforcement bagian tulangan. Baik, untuk bagian yang selanjutnya, kalian bisa tambahkan lagi untuk input-input bagian lainnya di sini ya. Jadi untuk flipnya, di sini gue bisa set dia boolean. Ya, kita buat true. Nah, lalu untuk bagian type-nya ini yang penting ya, karena kita perlu set ya, kita perlu kasih tahu di Revit-nya tipe tulangan yang seperti apa yang kita gunakan. Termasuk juga bentuknya itu yang seperti apa. Nah, di sini gue bisa right click ya, kemudian pilih rebar bar type. Ini. Jadi gue pilih 10. Ini sebagai primary bar type. Nah, kemudian untuk yang terusnya, kalian pilih rebar shape. Nah, di sini gue bisa masukkan tipenya yang 31.
Nah, jadi ini dari mana gue bisa dapat yang 31 ya? Intinya kalau misalnya kita mau input tulangan itu kan dari load family di sini kan. Kemudian kalian pilih UK, lalu structural rebar shapes. Nah, di sini ada banyak pilihan nih. Ini ada ilustrasinya, atau kalau misalnya mau jelaskan tentu bisa kalian ganti ke sini ya, extra large. Kalian pilih di sini, pilihan-pilihannya kan ada banyak pola-pola tulangannya gitu ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, untuk kasus yang kita gunakan itu tipe yang 31 cukup oke karena dia ada lekukan di sininya ya. Dan itu kan cukup sesuai lah, cukup mirip dengan standar yang dibutuhkan atau ditetapkan gitu. Nah, jadi di sini gue pilih yang 31. Oke, gue taruh di sini bar shape-nya. Oke, kemudian untuk yang bagian ini ya, jadi untuk bagian spacing, nah ini perlu kita cermati. Jadi spacing itu kan jarak antar tulangannya. Nah, ini bisa kita masukin aja nih number. Misalkan di sini gue pakai 150 sampai 200 gitu ya. Misalkan ya 150 dulu ya. Seperti ini. Gue kasih spacingnya di sini. Kemudian nah ini kan ada bar length-nya gitu ya. Bisa kita ganti. Jadi untuk bar length ini kan perlu kita masukkan nomor tersendiri gitu ya. Jadi misalkan di sini gue coba berapa ya? 1500 mungkin. Kita buat seperti ini. Nah, ini gue arahkan ke primary bar length sama alternatif yang bar length. Nah, kemudian untuk yang alternating ini bisa kita masukkan aja yang ini ya. Tapi bisa kita buat sama, type terus bar shape-nya kita taruh di sini. Gitu. Oke. Nah, ini udah jadi. Jadi dari sini bisa kita lakukan run gitu ya. Nah, kita lakukan run, udah mulai kelihatan nih bentuknya. Jadi kalau misalnya gue ganti ke wireframe, nah dia mulai terbentuk objeknya ya di dua lantai di sini. Nah, ini udah kelihatan sebenarnya udah terbaca juga. Jadi udah sukses bisa dibilang untuk reinforcement-nya. Untuk bagian selanjutnya kita bisa explore lagi untuk menampilkannya dengan yang lebih jelas lagi karena di sini baru garis saja ya. Kita coba untuk tampilkan lebih interaktif lagi di bagian yang selanjutnya. Oke, karena kita udah punya hasil yang cukup oke di sini ya, kita bisa lanjutkan untuk bagian finalisasi yang mana itu merupakan bagian ilustrasi ya dari model yang sudah kita buat untuk membentuknya menjadi lebih interaktif lagi. Nah, untuk itu kalian perlu beberapa note lagi ya, tidak banyak sebenarnya. Jadi bisa kalian pilih di sini path reinforcement. Nah, ini kan ada pilihan set solid. Kemudian yang satu lagi itu yang sebelahnya tadi ya, path reinforcement yang underscore. Pilih di sini. Nah, untuk paths-nya di sini kan kita arahkan aja ke kanan, kemudian ini juga kita arahkan ke kanan. Di sini. Nah, dari sini kita bisa masukkan juga untuk view-nya gitu ya. Kan view yang kita gunakan di sini view 3 dimensi. Artinya, kita bisa pilih juga di sini 3 dimensi dan pilih view. Selanjutnya untuk bagian solid dibikin solid dan underscore-nya ini boolean sebenarnya. Jadi di sini kalian bisa pilih true. Di sini solid. Nah, satu lagi di sini kita pilih underscore juga. Ya. Jadi di sini kalau misalkan gua coba run, nah dia kelihatannya lebih bagus lagi gitu ya ilustrasinya. Atau misalkan gue pilih realistik pun, nah dia tetap kelihatan ini objeknya. Nah, tentunya ini mungkin belum pas banget dengan standar ya yang kita tetapkan. Nah, kalian bisa explore lebih lanjut nih terkait dengan bentukannya ya. Bisa kalian sesuaikan lagi terhadap standar yang ada ataupun standar internasional yang lebih detail lagi gitu. Nah, di sini gue coba ilustrasikan dengan Dynamo untuk otomasi, itu hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, terakhir untuk membuat dia bisa ada di sini ya, Dynamo Player bisa di run di sana, kalian bisa set ini
sebagai input. Jadi ada beberapa bagian. Tadi kan kita pilih select model element ya. Kita set sebagai input. Ini juga edge kita set sebagai input. Kemudian bar type-nya. Ini gue bisa set sebagai input. Lalu juga bar shape-nya. Gue set sebagai input. Nah ini kan udah 4. Gitu ya. Nah tinggal 2 lagi. Ini ya dari views. Kita bisa set sebagai input juga. Sama boolean. Boolean ini tadi gue ganti namanya ya. Jadi set rebar as solid and unobscured. Oke, sebagai true. Jadi kalau misalkan udah di set input semua tadi ya, input. Oke, nah nanti dia akan muncul pilihan. Jadi ketika kalian pilih Dynamo Player dia dan kalian load ke filenya, nanti akan muncul input-input yang diminta seperti itu. Oke, nah, baik. Ini bisa kalian simpan ya setelah ini. Ini udah selesai dan tidak banyak note yang kita butuhkan gitu untuk memodelkannya. Oke, nah, dengan hasil akhir kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Oke, nah mungkin itu aja ya tutorial dari gua. Ya, silahkan di like dan subscribe jika kalian menyukai video ini dan direkomendasikan ke rekan-rekannya berkaitan dengan tutorial Revit, khususnya penggunaan Dynamo untuk mengotomasikan pekerjaan-pekerjaan kita. Oke, sekali lagi cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tutorial yang selanjutnya. Bye-bye.